warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, tadi pagi saya dihubungi oleh Pak Ardi untuk menggantikan Pak Dr. Hashim ya. Hashim untuk menjadi moderator dalam acara pengajian ini. Dan alhamdulillah waktu diizinkan oleh Allah untuk bisa ikutan, sekaligus juga untuk belajar, karena dengan demikian saya harus hadir. Dan alhamdulillah di antara kita ini sudah berkumpul sebanyak 13 orang, dan ini insya Allah adalah orang-orang yang memang ingin masuk surga. Amin. Karena kita ini ingin mendapatkan materi yang luar biasa dari guru kita Pak Haji Emil Asman Sultani. Namun sebelum itu saya ingin mengajak sebagai moderator untuk sebagai kita orang yang beriman, marilah kita selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul secara online walaupun belum offline untuk kita mendengarkan materi ini. Dan semoga materi yang kita dapatkan di serial pengajian Ramadan ini akan meningkatkan probabilitas kita untuk masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian yang kedua adalah marilah kita bersyukur, marilah kita selalu mengucapkan salawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad, karena atas bimbingannya lah melalui beliau kita dapatkan semua kita menjadi muslim. Untuk tidak berpanjang lebar, saya akan menyerahkan waktu kepada Pak Haji Emil Asman untuk bisa menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Silakan Pak Emil. Halo, kedengaran ya suara? Dengar Pak? Dengar jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat tatammus siyamu fi Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yunajjiya ahadan minkum amaluhu. Qalu walau anta ya Rasulullah. Qalu walau ana illa ayyataghammadani Allah birahmatin saddidu. Muttafaqun alaih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur alhamdulillah, pada hari yang ke-12 di bulan Ramadan ini kita dapat berjumpa, bermuajahah walaupun secara virtual para pengikut kajian serial Ramadan webinar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah menyampaikan puasa kita sampai dengan hari ini, dan semoga Allah menerima puasa kita pada hari ini dan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita dapat menyelesaikan puasa kita sampai dengan akhir nanti. Dan tentunya kita berharap semoga Allah memberikan pahala dan ganjaran yang sebaik-baiknya untuk itu. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita tujukan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan, qudwah, muswah dan udwah kita sampai akhir zaman. Semogalah kita selalu ittiba di dalam ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin virtual pengajian syariah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian ini sebenarnya adalah pemaksaan dari Pak Bagus ke saya gitu loh. Bagaimana kalau kita mengadakan pengajian Ramadan diwebinarkan ya, walaupun kita tidak bisa bertemu. Nanti diaspora BPS akan memfasilitasinya. Kalau saya memberikan pengajian bagi saya adalah hal yang biasa saja. Tetapi sangat luar biasa dan istimewa kalau memberikan pengajian di hadapan Bapak, Ibu, Saudara, orang BPS, pensiunan BPS, dan khalayak yang lainnya yang sangat sama sikringnya dengan kita, para statistisi. Ya, mudah-mudahan kita dapat ilhami Ramadan ini sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Pak Bagus memberikan topik yang seksi bagi saya gitu. Ya. Probabilitas kita masuk surga. Beberapa waktu yang lalu saya membaca juga di YouTube di mana gitu selintas saja. Itu sama dengan statistician. Statistician is a sexy job gitu loh. Jadi pekerjaan yang seksi sama dengan judul kita pada hari ini. Ya. Kenapa saya katakan seksi judul kita pada hari ini? Karena Pak Bagus Sumargo itu sudah mengajak kita membicarakan bagaimana yang akan datangnya perjalanan kita nanti di hadapan Allah itu mulai dari sekarang ini, di mana nanti surga dan nerakanya adalah merupakan endingnya. Tentu saja ending surga dan neraka ini sangat menentukan sekali bagaimana perjalanan kita di dunia ini. Tidak bisa kita ujuk-ujuk saja menjadikan surga dan neraka itu adalah milik kita. Tentunya harus ada proses dari sekarang. Ya. Untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian ketahui, saya sedang menyusun buku, ya tinggal finishingnya ya dengan Profesor Abu Zar, Pak Rahman, tentang bagaimana akhir perjalanan kita. Ya nanti kalau bukunya itu jadi, silakan aja nanti Pak Bagus, ya di luar bulan Ramadan atau di bulan Ramadan ini secepatnya bisa diberikan kesempatan lagi webinar kepada kita untuk menerangkan yang judul kita pada hari ini yang diambil oleh Pak Bagus ini, probabilitas kita masuk surga tadi, itu merupakan bagian dari buku yang kita tulis tadi itu. Bapak, Ibu, Saudara rahimakumullah, sesungguhnya masalah surga dan neraka ini adalah merupakan masalah yang gaib bagi kita untuk orang-orang yang masih di dunia seperti kita ini. Kenapa? Karena betapapun banyaknya para researcher nanti yang riset ke surga dan neraka, mereka tidak akan kembali lagi dengan laporannya. Tetapi Allah dan Rasul-Nya sudah memberikan bocoran kepada kita mengenai surga dan neraka ini, walaupun itu gaib bagi kita, tentu sebagai orang yang beriman, ya, itu adalah wajib kita percayai. Dan itu adalah merupakan tujuan akhir dari perjalanan kita ini. Alangkah naifnya kita sebagai seorang manusia
Kalau kita tidak mencanangkan surga dan neraka ini sebagai tujuan akhir kita, apalah jadinya nanti kita di surga dan neraka pada akhir perjalanan kita. Bagi orang-orang yang telah mendahului kita, yang sekarang mereka berada di alam barzah atau alam kubur, bagi mereka surga dan neraka itu sudah syahadah sekarang. Sudah benar adanya. Dan para malaikat akan mengiming-imingi mereka, nanti kamu akan di sana ditempatkan. Sesuai dengan amalan kamu di dunia. Makanya kalau kita tahu di beberapa hadis Nabi tadi itu, para mayat yang mau kita kumpulkan tadi itu, dia tahu itu siapa saja yang melayat dia. Bagi orang-orang yang saleh, dia akan mengatakan kepada kita, cepat saya dikuburkan, cepatin saya. Ya. Bagi orang-orang yang ingkar dan durhaka kepada Allah, dia bilang tunggu sebentar ya. Saya berikan kesempatan kepada saya. Sayang kita tidak mendengarnya. Kalau kita mendengarnya, aduh bukan main ini. Ya, Pak Beta bisa lari barangkali ya. Itu sampai ke kantor UNICEF itu Pak Beta, kedengaran suaranya gitu. Ya. Makanya Allah menjadikan rukun iman yang keenam tadi itu adalah percaya kepada kadar baik dan kadar buruk itu, termasuk percaya kepada neraka dan surga ini. Setelah kita beriman dengan yang 5 tadi, percaya kepada Allah, percaya kepada yang lain sampai dengan 5, baru Allah, kalau fondasi iman kita sudah kuat, baru dia akan menyaratkan kepada kita supaya percaya kepada kadar baik dan kadar buruk. Kita manusia ini hanya bisa mengira-ngira. Barusan saya menceritakan bagaimana proses Pak Mukhlis Husin, teman kita almarhum Pak Mukhlis Husin, AIS 14, barangkali Bapak Ibu saudara sekalian tahu. Anak beliau menceritakan proses kematian beliau itu pada hari, apa itu Pak Bagus ya? Hari Senin kalau nggak salah itu, hari Senin tanggal berapa ya, lupa saya. Jadi beliau sampai dengan akhir ayatnya terus menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagi kita manusia yang biasa seperti ini adalah tanda-tanda itu sudah surga ada di hadapan beliau itu. Ya. Probabilitas surga tadi yang sesuai dengan judul Pak Bagus itu sudah 1 itu di Pak Mukhlis itu. Itu menurut anggapan kita. Wallahu alam itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendengarkan kuliah Gus Baha gitu ya. Saya senang sekali mendengar beliau itu sangat sederhana sekali kalau memberikan kuliah. Masalah-masalah yang serius bisa menjadi sederhana dan dapat kita amalkan sesuai dengan kadar keimanan dan keislaman kita. Beliau mengatakan, kalau saya gambarkan dengan istilah orang statistik gitu ya. Jadi kalau kita berbicara dengan kurva normal, kan kurva normal tadi itu ada ujung yang sebelah kiri dan ujung yang sebelah kanan. Biasanya dalam pelajaran pengujian hipotesis atau pengambilan keputusan, tujuan kita, pandangan kita, ya, zoom kita tadi itu kan yang untuk ujung kiri dan ujung kanan tadi itu, yang merupakan critical region. Gitu ya. Yang sebelah kiri biasanya kita mengambil urutan dengan negatif, yang sebelah kanan biasanya positif. Maka Gus Baha mengatakan orang-orang yang berada di sebelah kanan dari kurva normal bagi orang statistik tadi itu tidak perlu dihisap lagi dan tidak perlu ditanyakan probabilitasnya bagaimana mereka itu masuk surga. Mereka sudah masuk surga dengan sendirinya, kata Gus Baha. Allah tidak perlu menghisap mereka lagi. Itu yang namanya bigairi hisab tadi itu. Siapa mereka-mereka yang sebelah kanan tadi itu? Yaitu para nabi. Minan nabiyin. Siapa lagi? Wassalihin, wassadiqin. Ya. Wasyuhada'i wassalihin. Orang-orang yang benar. Orang-orang yang syuhada, yang mati syahid. Dan orang-orang yang soleh. Permasalahannya, kata Gus Baha, apakah kita masuk di dalam kelompok orang-orang yang minan nabiin? Kita tidak masuk di situ. Wassidiqin, apakah kita masuk orang sidikin? Apakah kita masuk orang syuhada?
Apakah kita masuk orang sholihin? Nah, itulah permasalahannya yang harus kita usahakan selama kita di dunia ini. Kalau orang yang sebelah ujung kiri, itu juga tidak perlu dihisab lagi oleh Allah. Itu adalah orang-orang kafir, ya, seperti Fir'aun, ya, Namrud, ya, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Itu tidak perlu lagi diperhitungkan sama Allah. Ya, itu mereka langsung masuk ke neraka. Kebalikan dari surga, judulnya Pak Bagus pada hari ini. Itu untuk menjadikan pelajaran bagi kita, kata Gus Baha. Nah, permasalahannya adalah kita yang di tengahnya ini. Kita nggak jelas kita mau masuk kemana, ya, masuk kemana kita, ya. Apakah kita menjadi orang yang di sebelah kanan ketika region normal tadi, apakah kita termasuk orang sebelah kiri? Yang jelas orang sebelah kiri tadi, kata Gus Baha, itu adalah orang-orang kafir yang sekarang tidak mau beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kewajiban kita lah untuk mendoakan mereka, ya kan, memanggil mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin webinar rahimakumullah. Tadi ayat yang saya baca di pembukaan saya dalam pengajian kita ini adalah Quran surat Yunus surat nomor 10 ayat 25. Barangkali bisa dilihat. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah menyeru kita semua manusia ini ke Darussalam. Ya, seperti kita ketahui, para ahli tafsir sepakat menyebutkan Darussalam itu adalah surga dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus atau Islam. Jadi jelas bahwa surga tadi itu adalah kehendak Allah juga. Ya, kita dalam kehendak Allah untuk masuk surga tadi itu. Tidak ada hak kita menyatakan bahwa kita akan masuk surga. Bagaimana caranya? Kita lanjutkan hadis yang berikut yang tadi juga saya bacakan. Ya. Tidak ada amal seseorang yang dapat menyelamatkannya. Para sahabat berkata juga kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Anda juga ya Rasulullah, begitu juga saya, kata Rasulullah. Hanya saja saya Allah menutupi rahmat-Nya kepadaku. Oleh sebab itu beramallah kalian dengan yang benar. Jadi sebab di sini dikatakan bahwa segala sesuatu tentang surga dan neraka itu adalah hak prerogatif Allah. Tetapi kita manusia harus berusaha mendapat prerogatif Allah. Ya, dengan cara apa? Nah, itu tadi kata Nabi tadi, beramallah dengan sebanyak-banyaknya. Kita tahu surat yang paling pendek itu di Al-Qur'an, termasuk surat yang paling pendek itu surat 101, surat Wal Asr, itu yang 3 ayat saja, ya. Wal Asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi kita demi masa. Asr itu waktu asar. Jadi kalau amal harian kita itu disetornya menurut premis manusia kita ini pada waktu asar. Sebenarnya Allah sudah tahu amal apapun yang kita ketahui tidak perlu disetorkan oleh malaikat tadi itu. Ya, pada waktu asar tadi itulah amal kita disetorkan yang harian kita. Ya, bahwa Allah bersumpah dengan waktu asar. Seluruh dari kita ini rugi, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Jadi tiket surga kita itu jelas adalah untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Iman dan amal saleh. Dia merupakan gandengan kata, kalau kita modernkan di situ hablum minallah sama hablum minan nas. Ya, dia merupakan
suatu premis, syarat, perlu, dan cukup. Ya. Jangan kita hanya beriman saja, tidak beramal saleh, itu tidak lengkap kita. Beramal soleh saja kita tanpa beriman, nah kita belum tentu kita dapat meraih otoritas dari Allah SWT tadi. Jadi oleh sebab itu, otoritas Allah ini, Allah juga mengatakan kepada kita bahwa beramallah kamu dengan sebanyak-banyaknya sesuai dengan hadis yang saya bacakan tadi, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi, yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu adalah Bukhari Muslim. Ya, itu sangat kuat sekali hadisnya, sahih di situ. Apa yang dimaksudkan dengan Rasulullah dengan beramal yang baik tadi itu? Ulama tafsir sepakat, ulama fikih sepakat, ulama tauhid sepakat mengatakan yang namanya amal soleh tadi itu adalah minimal ada 2 di dalamnya tadi itu. Ya, dia itu harus dilaksanakan secara ikhlas. Nah, yang kedua, dia harus dilaksanakan ittiba dengan Rasulullah. Artinya kita harus berilmu dan mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah tadi. Itulah yang dimaksud dengan amal soleh tadi itu. Ikhlas, wah ini sangat berat sekali itu. Karena surat yang cukup pendek juga di Al-Quran, saking ikhlasnya surat itu tidak menyebutkan kata-kata ikhlas di dalamnya. Tetapi sangat terkenal sekali bagi kita, yang namanya surat Kulhu itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kita mengikhlaskan, memurnikan niat kita itu, bahwa kita bekerja apapun di dunia ini sebagai hamba Allah itu harus karena Allah. Jadi ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas tadi itu, pengertian agama tadi itu tidak sama dengan ikhlas di dalam pengertian bahasa kita sehari-hari. Gue ikhlas nih, nah, bukan itu maksudnya, ya. Tapi ikhlas tadi itu adalah memurnikan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa nggak kita beramal saleh tadi itu memurnikan niat kita karena Allah? Ya, semakin kita bisa memurnikannya, maka itulah yang dianggap sebagai amal saleh tadi. Ya, semakin kita tidak bisa, nah, maka amal saleh kita itu menjadi rendah nilainya di sisi Allah. Jadi memurnikan niat kita hanya kepada Allah. Itu adalah amalan hati. Ya, kita tidak tahu apakah orang ikhlas, hanya Allah dan Dia sendirilah yang tahu dengan ikhlasnya dia. Yang kedua adalah ittiba dengan Rasul. Ya, kita harus berilmu, kita harus mengkaji apa-apa yang diperintahkan Rasul, berilmu. Tentunya ada hal-hal yang harus kita pelajari, yang harus kita imani, yang harus kita laksanakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah, sehingga amalan kita tadi itu menjadi amalan yang sempurna di dalam. Jadi jelaslah di sini bahwa kita tidak bisa mentang-mentang di hadapan Allah kita mengandalkan amalan kita untuk masuk surga. Ya, Allah tidak senang dengan orang-orang seperti itu. Kita mungkin juga sudah tahu dengan cerita di zaman Nabi Musa, ya, ada salah satu umat Nabi Musa tadi, apakah ini cerita Israiliyat atau tidak, tapi bagus sekali untuk memotivasi kita bagaimana amal kita tadi itu tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Orang tadi sudah 500 tahun beribadah tidak henti-hentinya. Kalau 500 tahun saja berarti umurnya lebih dari 500 tahun. Ya, dia mengatakan ke malaikat bahwa dia akan masuk surga karena amalannya. Malaikat mengatakan tidak bisa kamu masuk surga karena rahmat Allah. Ya, dia bilang enggak. Kata Allah, coba timbang itu. Dengan nikmat matanya saja aku berikan, dengan nikmat dia beribadah selama 500 tahun. Ternyata setelah ditimbang-timbang,
Maka nikmat dia beribadah 500 tahun tadi itu, ya, apakah dia ikhlas dan ittiba pada Rasul tadi itu, sudah setara dengan nikmat mata yang diberikan Allah. Ternyata itu belum ada apa-apanya. Barulah dia sadar, umat Nabi Musa tadi itu, bahwa kita masuk surga tadi itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesuai dengan hadis Nabi yang saya bacakan tadi itu, bahwa kita masuk surga bukan karena amal kita, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, bagaimana caranya kita meraih rahmat Allah tadi itu? Kembali lagi kita harus mendekati Allah dengan rahmatnya tadi, yaitu salah satunya adalah menjadi orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi kalau Pak Bagus di persamaan matematiknya apa itu, Pak? If only if, ya Pak. Ya. If only if. Ya. Allah mengatakan rahmatnya masuk surga. Tapi bagaimana kita meraih rahmat Allah? Dengan beriman dan beramal saleh. Jadi kita bukan menjadi orang yang Jabariyah. Ya. Golongan Jabariyah itu mengatakan bahwa segala sesuatunya adalah Allah yang menentukannya. Tapi kita harus menjemput rahmat Allah tadi itu. Kita tidak boleh berputus asa dengan rahmat Allah tadi itu. Itu oleh orang Jabariyah, ya kan? Kita juga bukan masuk orang yang Qadariyah. Yang Qadariyah tadi orang itu mengatakan bahwa segala satunya Allah itu sudah mentakdirkan saya seperti ini. Jadi dengan alangkah sombongnya dia mengatakan bahwa saya tidak bisa nih masuk surga. Belum tentu. Kalau Allah rahmatnya datang kepada orang tersebut, maka dia akan masuk surga. Ya kan? Begitu juga dengan orang PD-nya masuk surga, kalau rahmat Allah tidak datang kepadanya, dia terpeleset pada waktu di akhirnya, dia tidak akan masuk surga seperti itu. Nah, yang paling benar adalah kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah tadi itu. Kita percaya bahwa masuk surga adalah rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Tetapi kita harus berusaha menjemput rahmat Allah tadi itu dengan beriman kepada Allah dan melakukan amal saleh. Itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kita tetap percaya bahwa Allah tadi itu dengan rahmatnya memasukkan kita ke surga, tapi kita harus meraih rahmat Allah tadi itu sama dengan menjemput rezeki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bagaimana kalau begitu? Ya, saya hanya mengantarkan saja. Kita berdiskusilah dengan yang banyak tadi. Saya hanya akan menyampaikan tip dan trik bagaimana kita menjemput rahmat Allah tersebut. Pertama adalah rahmat Allah tadi itu harus dijemput. Kita percaya kepada Allah sepenuhnya, surga itu adalah milik Allah. Dan nanti Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada kita sebagai umatnya. Tetapi kita harus berusaha menjemput syafaat dari Rasulullah tadi itu melalui amal soleh dan iman kita. Ya. Nah, yang kedua, biar agak sedikit ilmiah, saya akan mengulas sedikit tentang tulisan Pak Abu Zar, Profesor Abu Zar ya di buku kita ini. Jadi beliau itu merujuk kepada Quran surat Ali Imran ayat 102. Biasanya kita mendengar di kuping kita, tetapi kita tidak ngeh karena dia merupakan syarat dan rukun khutbah yang dibaca oleh para khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jadi ya hai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan janganlah kamu mati kecuali berada dalam keadaan muslim. Nah, ini yang digambarkan oleh Profesor Abu Zar. Jadi kita itu harus
berada terus sepanjang hayat kita, sepanjang hari-hari kita. Kalau kita potong lah yang hari-hari aja, ya, kita harus selalu berada di dalam ingat kepada Allah. Begitu kita meleng saja, maka kita akan rugi, ya kan? Jadi janganlah, kata Pak Abu Zar di sini, kita memakai variabel diskrit. Jadi pakailah variabel continuous. Ya kan? Kalau kita menyusun fungsi kepekatan atau peluang, probability density function mengatakan bahwa katakanlah kita selama 24 jam itu 8 jam kita tidur, tinggal 16 jam kita berusaha, ya. Katakanlah mulai dari jam 3 pagi sampai dengan jam 8 malam lagi, maka isilah 16 jam kita tadi itu dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Mana tahu kita dicabut nyawanya oleh Allah. Seperti almarhum Pak Muflis kemarin. Itu sangat bagus sekali gitu. Dia ingat kepada Allah waktu dia sakaratul maut. Karena jarang sekali ini orang-orang yang di dalam sakaratul mautnya bisa ingat kepada Allah tadi. Jadi fungsinya tadi, kata Pak Abu, dari 0 sampai 16 itu kita harus ingat kepada Allah. Ya. Kalau kita 16 jam ingat kepada Allah, maka probability kita adalah 16 per 16. 1. Ya kan? Kalau kita hanya 2,5 jam saja ingat, katakanlah, kenapa 2,5 jam? Pak Abu Zar mengatakan di sini, sholat wajib kita 5 waktu itu setengah jam, 2,5 per 16. Segitulah probability kita masuk surga, sesuai dengan judul Pak Bagus tadi itu. Jadi usahakanlah bahwa variabel kita tadi itu adalah variabel continuous, di mana katakanlah minimal 16 jam kita, syukur-syukur kita lebih dari 16 jam bisa selalu bersama Allah SWT, maka tentu saja probabilitas kita semakin besar untuk masuk surga dan dapat meraih rahmat Allah sesuai dengan hadis Nabi tadi. Yang ketiga, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Husnuzon, kata bahasa orang sekarang. Ya kan? Ana abdi zanni, ana abdi andi zanni bi, kata Allah. Saya tergantung dari prasangka hambaku, kata Allah. Jadi jangan kita berprasangka buruk pada Allah. Allah akan berprasangka buruk juga kepada kita. Berprasangka baiklah kepada kita, kepada Allah kita. Sehingga Allah juga akan, makanya kata para ulama tasawuf, kita harus khauf dan raja. Kita cemas dan berharap apakah kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Apakah amalan kita diterima oleh Allah sebagai tiket kita untuk masuk surga, sehingga probabilitas kita itu semakin besar masuk surga. Yang terakhir, yang keempat, di dalam Qiyad Fudail bin Qiyad. Fudail bin Qiyad adalah seorang penjahat dulu, tetapi dia menjadi ulama tasawuf. Ya, dia menjadi ulama tasawuf. Dia menganjurkan untuk meraih surga Allah SWT tadi itu, kita harus selalu berdoa. Ya, sama dengan doa kita, wala takilni ila anfusina. Ya, ya Allah Tuhan, janganlah kau tinggalkan dalam sekejap mata pun aku ini, ya Allah. Selalu aku dalam genggaman-Mu, ya Allah. Fudail mengatakan ada 3 hal yang harus kita selalu doa. Ya, pertama, kita harus doa taubat nasuha. Ya, itu terdapat dalam Quran Surat Tahrim surat 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kamu dengan sebenar-benar bertaubat. Ini juga diperkuat dengan surah Ali Imran, surat nomor 3, ayat 135. Alladzina fa'alu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila dia berbuat fahisyah, dosa kepada orang lain, atau menzalimi diri dia sendiri, dzakarullah, dia ingat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah.
Karena dia beranggapan siapa lagi yang bisa mengampuni dosanya selain daripada Allah. Dan dia bertekad tidak akan melakukan kesalahan lagi, walaupun dia diam-diam bisa melakukannya. Di dalam hadis Nabi mengatakan, kullukum bani aban khatta'un, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Tidak ada bani Adam ini yang tidak berdosa, kata Nabi. Ya, tapi sebaik-baik dosa dan kesalahan adalah bertaubat. Jadi janganlah kita ingatlah kita dengan doa yang diusulkan oleh Fudail bin Iyad ini, tobat nasuha. Begitu kita melakukan kesalahan, tobat nasuha. Berikutnya, ya, itulah sifat kita manusia. Yang kedua, kita harus berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah Tuhan, jadikanlah aku dengan akhir yang sebaik-baiknya. Contoh yang bisa kita lihat, yang kita dengar barusan dari Pak almarhum Pak Mukhlis Hussein tadi, itu kan menurut penanggalan kita. Tapi nggak apa-apa, kita berdoa. Husnal khatimah adalah akhir yang baik aku, ya Allah. Ya, ada 3 kemungkinan Pak Bagus. Kalau di matematik Pak Bagus, orang yang baik awalnya, akhirnya baik. Orang yang awalnya baik, bisa saja akhirnya jelek, tergelincir oleh setan yang menggoda dia. Ada juga orang yang jelek awalnya, sampai akhirnya tidak jelek-jelek. Nah, itulah yang orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Yang ketiga, oleh Fudail bin Iyad diingatkan, ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, ya Tuhanku, yang selalu membolak-balikkan hatiku. Ya, tetapkanlah hati kami di dalam agamamu, di dalam ketaatan kepadamu. Ini sesuai dengan uniform distribusi Pak Abu Zar tadi. Ya, setiap saat, detik, apapun yang lebih kecil dari detik tidak ada lagi. Ya Allah, itu tetapkan hatiku, ya, di dalam agamamu dan taat kepadamu. Itu saja Pak Beta, Pak Bagus, Pak Roni, dan Pak Ardi sebagai penggagas Diaspora BPS ini yang bisa saya sampaikan. Terlalu lama, setengah jam lebih barangkali. Saya hanya mengharapkan diskusi daripada kita. Tentunya saya lebih banyak belajar juga, dan saya akan dapat masukan nanti untuk memperbaiki materi kita, probabilitas bagi kita untuk masuk surga ini. Jangan lupa, nanti tadi sudah saya perkenalkan buku kami yang terakhir ini, bagaimana perjalanan kita. Ya, nanti kalau sudah terbit, silahkan diasporakan juga, ya, di webinarkan. Ini akan kita kupas bukan hanya aspek surga saja. Ya, di sini kita mengelompokkan manusia menjadi orang yang beruntung dan tidak beruntung, dan yang di tengah-tengahnya tadi. Nah, bisa dikaitkan juga dengan perjalanan akhir kita ke surga atau ke neraka. Lebih kurang mohon dimaafkan, kita berdiskusi dengan lebih banyak dan santai, tidak seperti saya menyampaikan tadi itu. Saya kembalikan ke Pak Beta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Emil atas tausiahnya. Alhamdulillah, saya terutama mendapatkan ilmu yang bermanfaat, karena memang Pak Emil, kita sering merasa pesimis gitu. Tadi Pak Ustadz menyatakan bahwa kita harus positif, harus berprasangka baik kepada Allah. Husnuzon, ya. Husnuzon. Tetapi kadang kita juga memiliki perasaan pesimis, karena pernah mendengar bahwa ada suatu kisah, ada seorang yang memang sudah beribadah, sudah puasa, sudah zakat, dan dia sangat yakin sekali bahwa ketika meninggal akan masuk surga. Tetapi tidak ada jaminan itu. Karena apa? Karena sholat kita itu untuk kita sendiri. Itu. Sedangkan Allah tidak minta itu adalah kepentingan kamu. Nah, sekarang apa yang kamu bawa ke surga untuk bisa masuk surga? Nah, itulah yang kadang membuat kita merasa pesimis. Tetapi alhamdulillah Pak Ustadz Emil
telah memberikan resepnya kepada kita semua bahwa untuk bisa kita semua masuk ke dalam surga, itu yang pertama adalah kita berusaha untuk meraih rahmat daripada Allah, karena surga itu adalah rahmat dari Allah. Tidak ada yang bisa memberikan surga kecuali Allah berkehendak untuk memberikan rahmat. Dan untuk itu yang dibutuhkan adalah bahwa kita harus beriman dan beramal soleh. Demikian ya Pak Ustadz. Ya, betul sekali Pak Beta. Kemudian bagaimana supaya iman dan amal soleh kita itu benar-benar dapat diterima oleh Allah, dapat memperoleh rahmatnya dari Allah, maka harus ada 2 syarat. Ini saya jadi ingat ada probabilitas bersyarat, Pak. Syaratnya adalah memurnikan niat kita, ikhlas. Artinya namanya ikhlas itu adalah tidak ada sekutu baginya. Setiap amal kita, kalau kita melakukan dengan ikhlas, tidak menyekutukan dengan sesuatu yang lain, maka amal kita akan diterima. Kalau kita menyekutukan sedikit saja dari amal kita, wah ini untuk sedekah laut misalkan. Kita beramal ikhlas tapi sedekah laut. Itu juga sama juga dengan kita tidak ikhlas, artinya menyekutukan Allah dan tidak memurnikan amal kita. Dan yang kedua adalah ini yang penting. Pak Emil tadi menyampaikan kita harus berilmu. Karena dengan ilmu itu maka kita akan dapat melaksanakan amal kita dengan sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita beramal tetapi tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, maka ya bagaimana? Tentunya akan sulit bagi kita untuk dapat garansi bahwa amal kita itu akan diterima. Jadi itu adalah kira-kira apa yang bisa saya rangkum dari yang tadi disampaikan oleh Pak Emil. Dan yang penting lagi adalah berdoa. Taubatan nasuha. Itu menjadi penting dan kita selalu berdoa supaya husnul khotimah. Itu yang penting juga bagi kita untuk kita bisa berharap ya. Masuk aja mungkin susah ya. Kita berharap aja, kita berharap positif dan husnuzon untuk kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Emil tadi kepada kita dengan pendekatan yang statistik. Tadi ada kurva normal sebelah kanan, sebelah kiri. Kita di mana nih? Kita harus ingat pelajaran central limit theorem ya Pak, bagus ya. Kita harus ke pusat. Nah ini agak menyimpang dari statistik nih. Kita jangan di pusat tapi kita harus ke kanan gitu. Jadi harus condong ke kanan gitu. Apa namanya? Miring kanan, jangan miring kiri, jangan miring tengah, tapi miring kanan karena di sanalah orang-orang yang tanpa dihisab gitu. Mungkin dengan demikian begitu kira-kira ringkasannya dari yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz kita. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Atau mungkin sebelum bertanya, ini saya ingin bertanya dulu Pak Emil. Ya, Beta. Ini yang Pak Emil ini, Pak Ustadz Emil, aduh kadang-kadang saya agak mohon maaf, adalah atasan saya langsung yang pertama ketika saya masuk BPS. Jadi di PDRB ya Pak ya. di neraca regional waktu itu Kasubditnya Bu Ridati ya Pak. Ya. Bu Ridati. Dan alhamdulillah artinya Pak Emil selalu menjadi sosok yang patut ditiru dari dulu, baik, dan sekarang juga masih terus memberikan tausiahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan hubungan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Pak Emil. Amin. Tentang yang sebelah kanan tadi itu, yang golongan orang-orang yang tanpa dihisab gitu. Apakah kita bisa Pak Emil masuk ke dalam golongan?
Karena kan sekarang sudah bukan zaman seperti Nabi ya, zaman-zaman sahabat kita sudah jauh dan mungkin godaannya berbeda. Apakah kalau kita tadi yang sampaikan oleh Pak Ustadz selalu berdoa untuk taubatan nasuha, apakah kita bisa meningkatkan peluang kita sehingga sampai mentok ke kanan, gitu, sehingga termasuk dalam golongan orang-orang yang tanpa dihisab, gitu. Karena kalau saya dengar-dengar dihisab itu sangat berat sekali, sangat detail, sampai sebesar biji zarah pun juga akan dihitung, gitu, dan itu sangat-sangat menyakitkan. Apakah kita bisa, Pak Ustadz, sampai ke kanan gitu tanpa dihisab gitu? Ya, kondisi kita sekarang ini dan juga amal kita sekarang ini. Demikian Pak pertanyaan saya. Sebelum yang lain silakan kalau ingin bertanya setelah ini. Langsung Pak Rita ya dijawab ya. Ya. Nah, coba lihat di Quran surah An-Nisa surat nomor 4 ayat 69. Tadi sudah saya singgung tadi. Ya, yang di sebelah kanan tadi itu adalah para golongan nabi dan rasul. Siapa lagi? Minan nabiyyini was-siddiqini wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi syahida. Jadi kalau kita mengikuti Allah dan Rasulnya, kita akan bersama Nabi. Ya, tentunya kita bukan Nabi dan Rasul ya. Dan bersama orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang benar. Apa kita masuk? Bisa kita usahakan. Ya. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Ya. Syahid tadi bukan hanya dalam peperangan saja. Bisa kita usahakan syahid di dalam hal-hal yang lain. Sekarang saja kita berpuasa ini, kita sedang syahid ini. Ya kan? Menahan atau mengendalikan hawa nafsu kita. Ya. Minan nabiyyini was-siddiqini wasyuhada'i was-salihin, dan orang-orang yang soleh. Makanya kita disuruh beramal soleh tadi itu. Jadi gandengannya amal soleh. Jadi saya nyentil juga itu kalau Pak Beta nanti lihat di masjid ada kotak amal, salah itu, bukan pasangannya itu. Ya. Mana kotak amal? Kotak amal salah itu. Ya kan? Amal tadi itu adalah perbuatan, bukan kata benda itu. Ya kan, harusnya kotak sedekah. Ya kan? Jadi dia sedekah jariah. Nah, kalau amal soleh gitu lah. Jadi biasakan nanti Pak Wita, kotak sedekah mana? Nah, bukan kotak amal gitu. Ya, karena amal tadi amal gandengannya saleh. Kalau sedekah gandengannya jariah gitu. Ya. Jadi kita bisa mengusahakan kita menjadi orang yang benar, orang yang mati syahid, ya, berjuang karena Allah, dan orang-orang yang saleh, dan orang-orang yang berteman dengan dia. Nah itu Allah mengatakan, Nabi dalam hadisnya mengatakan, orang tadi itu masuk surga bersama orang-orang teman dekatnya. Siapa teman dekatnya? Nah itu probabilitasnya. Gak mungkinlah orang berteman dengan orang mabuk-mabukan masuk surga. Tapi kalau probabilitasnya ada, ya, dari 0 sampai dengan 1 tadi, itu rahmat Allah tadi itu. Ya, ada yang Gus yang di Jogja itu, dia berdakwah di tempat pelacuran. Ya kan? Di tempat diskotik. Nah, itu harus membutuhkan iman yang kuat itu. Ya. Jangan istilahnya tongkat membawa rebah itu. Ya kan? Pagar membawa rebah, dia ada pagarnya tapi pagarnya rebah gitu loh. Orang masuk di dalam. Nah, makanya itu adalah hal-hal yang istimewa sekali. Tapi kita bisa berteman. Dalikal fadlu minallahi wa kafa billah. Itu adalah anugerah Allah yang dapat disaksikan oleh kita sekarang. Jadi bisa Pak Beta. Lihat lagi Quran surah An-Nisa surat nomor 4 ayat 69. Gus Baha mengatakan, apakah kita bisa menjadi orang yang sidik, orang syuhada, orang soleh? Bisa katanya. Harus kita usahakan dengan tekad yang kuat. Siapa yang mempredikatkan? Bukan UNICEF Pak Beta. Ya kan? Bukan BPS Diaspora, bukan UNJ, tapi Allah dan Rasulnya nanti di padang mahsyar itu. Nah, Pak Beta sini kelihatan itu.
Nah, ini orangnya nih. Nah, gitu panggil Pak. Ya. Gitu kira-kira Pak Beta. Amin, amin. Alhamdulillah. Silakan kalau ada yang lain. Terima kasih atas penjelasannya. Monggo yang lain jika ingin bertanya, kita sampai jam berapa ini? Sampai buka puasa juga boleh. Buka puasa itu sediakan aja Pak, sendiri-sendiri Pak. Ya, Mas Beta boleh share. Ya, Pak Bagus. Ya, Pak Bagus. Terima kasih udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang menarik dah. Apalagi usia-usia kita ini usia pensiunan ya dah. Dan kita bang mengerikan sebetulnya. Ini ada pelajaran. Mudah-mudahan ini bukan suatu kesombongan atau apa, tapi semua yang kita lakukan mudah-mudahan dakwah ya. Jadi saya pernah sholat di masjid dah. Sholat di masjid, kemudian di pelataran masjid itu ada yang penjual minyak wangi ya. Kemudian saya coba beli. Setelah saya pakai, saya dapat teguran dah. Pelajaran pertama tuh dah. Setelah saya pakai itu, saya beli, saya pakai, ditanya sama penjualnya. Penjualnya alim juga barangkali ya. Pak, Bapak pakai itu gimana Pak? Mungkin Bapak ada niat, ya enggak, pakai aja. Dapat teguran dah. Tadi persis yang udah katakan. Sebaiknya Pak, ucapkan Bismillah. Kemudian niatkan Pak minyak wangi itu bahwa Nabi melakukannya sehingga saya melakukannya. Itu pelajaran yang berharga bagi saya dari seorang penjual minyak wangi. Jadi memang mungkin saya sepakat artinya jangan sia-sia upaya kita sebagai amal ibadah, tapi tidak terucap kata-kata basmalah. Memang seperti itu pelajaran dari minyak wangi itu. Yang kedua, ini ada suatu suatu probabilitas barangkali ya. Jadi kalau kita cerita kurva normal itu kan kalau di tulisan saya di variasi statistik ya, sama-sama tahu ya di BPS punya variasi statistik. Itu kalau kurva normal di tengah-tengahnya itu kan nilai tengah. Saya menulisnya sebagai usia 40 tahun dah. Jadi nilai tengahnya itu 40 tahun. Life begin at 40 ya. Ya, jadi ketika dia sisi ke kanan, Nabi meninggal 63 tahun. 3 tahun. Ya, kurang 40, 23 tahun. Plus, new plus sekian. Kemudian dikurang lagi 23 tahun ke bawah, itu adalah 17 tahun. Dah. Jadi, Swiss 17. Makanya saya ingat ceramahnya Pak Ustadz Hadi Hidayat tuh, hati-hati dengan usia 40 tahun. Itu ada suatu titik usia yang Nabi dapat wahyu ya 40 tahun. Memang penting Pak. Kalau kita udah geser ke kanan nih dah. Cuman ke kanannya eksponensial atau normal. Normal. Normal dia naik ke bawah. Eksponensial tuh kurvanya fungsi produksi kan gitu. Si Cobb Douglas ya. Douglas. Jadi terus ya kasihkan dia dengan karirnya, kasihkan dia cari duitnya, kasihkan dengan dunianya itu kayak Cobb Douglas gitu. Syukur-syukur tadi udah mengingatkan kurva normal. Ingat kita akan menuju suatu titik yang kematian. Nah, yang mau saya tanyakan gini deh. Ada suatu fenomena ya. Ini menarik bagi saya dan ini perjalanan hidup ya. True story dah ya. Jadi saya tahu orang itu nggak pernah sholat. Ya, bukan berarti kita niru. Ini suatu fenomena yang mungkin udah memberikan pencerahan pada kita. Nggak pernah sholat, jangankan baca Al-Quran, jarang sholat. Bahkan maaf, dia pernah ngaku berzina, ya dengan teman sahabatnya, istri sahabatnya, sampai melahirkan. Tapi saya tidak nyebut nama, bukan ghibah ya, dah. Jangan. Dan bukan ghibah, tapi saya tidak menyebut nama ya, dah. Berarti bukan ghibah ya, dah. Ya. Kalau ghibah. Kalau ghibah ini kan rugi dah, ya. Ya Allah, jangan sampai kita menjadi orang yang rugi kan gitu ya, dah. Nah, ketika akhir hayatnya dah, dan pernah sekamar dengan saya dalam suatu ya sama-sama seperti semacam kos lah gitu. Dan dia cerita dari pribadinya. Tapi ketika meninggal dunia dah, itu saya megang kaki kanannya, memang dingin. Ya, ibadahnya ya maaf ya tadi yang saya sudah ceritakan. Tapi dia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat begitu kencangnya dah. Itu pelajaran apa dah yang mohon pencerahan? Bukan berarti kita ngikut dia tidak sholat. Tidak, ya. Dia dalam kondisi miskin memang. Saat memang kehidupan miskin. Tapi pelajaran saya sampai bertanya-tanya ini pelajaran apa?
Ya, kok sampai bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak hanya sekedar tidak ada, kencang. Ketika saya bisikan kalimat itu, kencang sekali. Asyhadu alla ilaha illallah, kencang sekali dah. Sampai akhir hayatnya, saya lihat bibirnya ditarik begitu, bergetar gitu. Baru dia meninggal. Nah, ini mohon pencerahan dah. Karena terus terang dah, ini juga ada suatu mohon klarifikasi dah. Saya pernah baca itu, baca atau mendengar khotbah ya. Jadi ada 4 yang langsung tanpa hisab dah. Yang pertama adalah Nabi. Tolong dikoreksi deh kalau saya salah. Biar juga saya ada pengetahuan. Kedua adalah sahabat Nabi. Ketiga tadi udah mengatakan adalah orang yang syahid fisabilillah. Nah, kalau syahid ini kan peluangnya kita ini sih awalam dah. Ya, kita awalam. Kalau Nabi kita peluangnya 0 udah. Kalau sahabat Nabi kita peluangnya 0 udah. Tapi kalau syuhada masih 0, berapa? Masih ada probabilitasnya ya. Nah, tapi ada satu dah yang terakhir adalah yang tanpa hisab adalah yang hafiz Al-Quran ya. Yang mempelajari Al-Quran, dia hafal. Nah, ini peluangnya mungkin bisa tinggi nih. Usia kita kini, walaupun mungkin hafalannya juga begitu kurang fasih lah ya. Nah, mohon pencerahan dah yang cerita saya tadi. Terima kasih dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah yang namanya hidayah, Pak Bagus. Tapi hidayah tadi itu harus dijemput. Nah, kebetulan pada temannya Pak Bagus tadi itu mampir dia pada saat terakhir. Nah, kita kan secara umum di dunia ini tidak bisa bermain-main dengan keadaan akhir itu kan. Banyak hadis-hadis Nabi yang betapa kita melihat orang-orang yang tadi yang saya katakan awalnya jelek tapi akhirnya baik. Nah, seperti itulah sahabatnya Pak Bagus tadi itu. Ada seorang pelacur yang hanya memberikan air kepada anjing, dia bisa masuk surga. Itulah rahmat Allah tadi datang itu di sana. Tapi secara umum, maka itu tidak bisa kita laksanakan. Laksanakan sajalah ya secara umum tadi itu yang bisa kita laksanakan secara umum, yaitu bagaimana normalnya kita meraih rahmat Allah tadi itu dengan sekaligus hidayah yang diberikan Allah dengan normal pula. Ya. Allah tadi sudah saya katakan di surah Yunus tadi itu, ya kan? Dan dia menunjukkan orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Siapa yang menghendaki Allah? Siapa yang dikehendaki orang itu? Kita tidak bisa, ya kan? Kalau doa pelantikan kan gitu Pak Bagus ya. Saya kalau doa pelantikan itu saya dalam hati ketawa aja saya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mimma mulka man tasha wa tu'idzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli. Jadi kalau sudah raja di raja tadi mengatakan aku hinakan orang ini, aku muliakan orang ini, aku tanpa hisab, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya kan? Tapi kalau Allah mengatakan, ya kan, aku muliakan orang ini, aku lepaskan orang, tidak bisa juga. Kita hanya berusaha saja, Pak. Nah, pelajaran yang dapat kita laksanakan adalah hidayah tadi itu sangat mahal. Oleh sebab itu perlu di-maintain. Ya, makanya doa tadi yang saya katakan, Allahumma takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah ya Tuhan, janganlah kau tinggalkan aku dalam sekejap mata pun. Karena sekejap mata pun kita bisa terpleset pada hal-hal yang terakhir tadi itu. Tapi kalau kita yang dikatakan Profesor Abu Zar tadi, ya uniform distribusi tadi itu, kita selalu berada di variabel continuous sepanjang hari yang 16 jam tadi itu. Insya Allah, ya kan kalau kita berada di situ, maka kita akan menjadi gampang meraih husnul khatimah tadi. Begitu saja Pak Bagus. Pelajarannya bagus sekali bagi saya. Ya kan, nanti akan saya perkaya di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang menanyakan hal-hal yang ini. Jadi jangan kita pesimis kata Pak Beta tadi itu. Nah, saya tidak akan dapat hidayah. Lah dia nggak menyebut hidayah, nggak mampir-mampir hidayah itu. Bagaimana? Sekarang kita dengan puasa, sholat, melaksanakan rukun Islam, rukun iman, itu dalam rangka kita menggapai hidayah dan menggapai rahmat Allah. Nggak mungkin lah secara kasat mata kita manusia. Ya kan, Pak Bagus punya anak,
Yang satu bandelnya bukan main. Yang satu taatnya bukan main. Yang mana yang disayangin? Pasti yang taat kan? Walaupun yang bandel tadi itu mungkin menjadi taat juga nanti. Ya, begitu saja Pak Bagus. Silakan Pak Beta yang lain. Luar biasa. Terima kasih Pak. Jadi memang sesuai ya dengan tadi yang disampaikan bahwa kita selalu berdoa agar husnul khotimah dan selalu berusaha untuk bertobat nasuha. Mungkin temannya Pak Bagus itu melakukan dua hal itu yang kita tidak tidak tahu ya. Kita tidak tahu. Gitu. Itulah hidayah yang hanya milik Allah yang tahu, dan hanya Allah yang berkuasa untuk memberikannya. Luar biasa. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya, ingin sharing juga. Silakan. Di luar ini juga boleh kita diskusi. Ya, saya akan memperkaya juga khazanah saya gitu. Kan belum tentu saya yang benar juga. Saya bukan ustadz, Pak Bagus saja Pak Beta aja yang membesar-besarkan itu. Ya. Saya adalah pensiunan BPS. Nah, begitu. Itu yang jelas itu Pak Bagus. Ya. Ya Pak Ustadz. Mungkin sebelum yang lain bertanya, saya juga masih ingin bertanya juga Pak Ustadz. Ini kalau kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, artinya alhamdulillah saya sudah Islam sejak lahir, artinya saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat juga, diperkuat juga dengan itu. Maka Allah akan menjamin bahwa kita akan masuk surga, gitu kan. Jadi walaupun mungkin harus dicuci dulu di neraka gitu, tapi kita masuk surga gitu. Nah, apakah itu betul? Pak Beta, coba lihat surah Al-A'raf, surat nomor 7 atau 8 ya? 7. Nah, surat nomor 7 ayat 172. Konon di dalam perjalanan kita ini di alam ruh kita, masih di alam ruh itu, Allah sudah mengumpulkan seluruh ruh kita ini. Jadi berapa penduduk di dunia ini, ruhnya sudah ada itu di alam ruh itu. Begitu hebatnya Allah itu sampai dengan hari kiamat. Sementara jasadnya, nah itulah yang terjadi dengan pembuahan ovum dan sel telur tadi itu. Di alam ruh itu Allah mengumpulkan ruh kita, ya kan, di dunia tadi itu mengatakan, apakah alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Maka seluruh ruh terima, baqalu bala syahidana, kami bersaksi ya Allah. Tapi kata Nabi itu belum cukup, ya kan, belum cukup. Janji kita di alam ruh tadi itu belum cukup, harus kita perbaharui. Itulah perlunya kita mengucapkan kalimat syahadat tadi. Ya kan? Kalau kita yang istur apa tuh Pak Beta? Islam turunannya. Ya nggak perlu kan kita mengucapkan itu kan. Tapi kalau orang mu'alaf kan dia ada upacara. Nah itu bagus sekali untuk memperbaharui janji kita kepada Allah. Ya kan? Asyhadu alla ilaha illallah. Dengan asyhadu alla ilaha illallah tadi itu, dengan salawat tadi itu, tiketnya sudah ada kita. Ya kan? Tiketnya masuk surga itu sudah ada. Apakah tiket ini berlaku apa tidak? Nah itulah yang tergantung dari rahmat Allah SWT. Apakah di tengah jalan tiket ini robek gitu, nyompel sedikit atau apa? Nah itulah yang harus kita jaga tadi. Nah usaha kita adalah untuk menjaga tadi itu, di mana ya kan janji kita, hidayah kita, rahmat Allah tadi itu harus kita pertahankan selama umur hidup kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelum kita menjadi mati, kecuali tidak akan mati kecuali menjadi orang Islam. Nah, Pak Bagus tadi saya lupa itu tadi ya, sahabat Nabi tadi itu juga dijamin oleh Nabi masuk surga. Ada 70.000 sahabat dijamin. Pada nangis semuanya. Terutama Umar bin Khattab dulu yang terkenal jagoan garang gitu, nangisnya segugukan gitu. Ya kan? Ya Rasulullah 70.000 nggak cukup ya Rasulullah.
Sahabatmu kan banyak. Ya kan? 70.000 aja kita masuk nggak kira-kira 70.000 itu? Ya kan? Sahabat aja nangis gitu loh. Ya kan? Ini kita yang di akhir zaman kata Ustadz Ihsan Tanjung tadi itu, ya, mulkan jabarian ini kira-kira masuk nggak gitu? Ya di dalam 70.000 tadi. Tapi Nabi tersenyum Nabi mengatakan, nanti di antara satu kamu yang 70.000 itu bisa membawa 70.000 orang lagi. Jadi kalau kita matematiskan, statistikkan 70.000 pangkat 2 ya. 4,9 kira-kira ya. Penduduk dunia berapa Pak Beta sekarang nih? Menurut UNICEF berapa penduduk dunia? 7M. Kan kira-kira 4,9 M itu masuk nggak kita di dalam? Ya kan? Makanya nanti Nabi juga mengatakan kalau sudah ada Anda di surga gitu, Anda berhak itu menanyakan ke malaikat Ridwan itu. Hai malaikat, ya kan? Mana temanku Beta itu? Mana temanku Bagus Sumargo itu? Mana temanku Ahmad Sukroni? Mana temanku Henry Faisal Nur? Tolonglah dia dimasukkan. Aku tahu, aku bersaksi dia itu orang baik. Nah itu di kampung-kampung, Pak Beta, Pak Bagus, kan kalau kita mau nyolatin mayat kan ada tuh. Ishadu bi anna al-mayyiti khair, gitu kan. Ada kan? Ya. Saya nggak tahu dengan orang meninggal tuh khair-khair aja saya kan. Nah itulah kira-kira usaha dari kita tadi itu. Jadi memang sesuatu hal yang tidak mungkin bagi kita sebagai premis manusia gitu. Bagi Allah itu gampang saja, ya membalikkan. Tapi kita kan tidak bisa mereka-reka. Kapan premis Allah itu datang kepada kita? Oleh sebab itu kita selalu harus berusaha. Ya. Gitu Pak Beta. Ya, oke. Terima kasih. Dan yang lain silakan. Ini kayaknya udah loyo ini. Memang kita jam-jam segini ini loyonya bukan main ini. Ya. Tanya. Silakan. Bisa dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Umi, sehat? Alhamdulillah. Gak apa-apa ya sambil ngebungkusin ini. Pak Ustadz tadi kan sudah menerangkan rahmat ya. Saya pernah membaca gitu. Katanya gini, sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. Tetapi salah satu di antaranya diturunkan kepada kaum jin, manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu sehingga kita itu di situ menyayangi misalnya gitu-gitu ya dengan dan lain-lain yang berbuat kebaikan misalnya binatang yang jahat melindungi anaknya gitu. Tetapi tapi Allah mengakhirkan 99 rahmat kepada hamba-hambanya pada saat hari kiamat. Nah, jadi satu yang tadi diturunkan kepada yang tadi jin maksudnya, tapi yang 99 itu pada akhirnya, pada 99 pada hari kiamat. Bagaimana penjelasannya Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bu Umi ini luasnya kan pengetahuan Bu Umi ini. Aduh, ini masalah rahmat ya. Memang ada itu di hadis Nabi tadi itu, dan memang Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Ya. Diulang lagi di Al-Fatihah di ayat yang ketiga. Ya. Ar-Rahmanirrahim. Jadi Ar-Rahman tadi itu adalah sifat Allah yang diturunkan kepada siapa saja di dunia ini. Termasuk pada orang yang kafir. Kalau dia minta dikasih sama Allah. Kan? Termasuk orang yang jahat. Ya, kepada pencopet, pada orang koruptor. Apakah dia berdoa juga ya sebelum itu? Nggak ada, tapi diberikan oleh Allah. Gitu. Nah khusus kepada kita orang yang beriman dan beramal soleh tadi itu, itulah yang Ar-Rahim tadi itu. Kalau kita kan bahasa kita kan terbatas ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Coba kita lihat di dalam bahasa Inggris itu lain tuh antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim tadi.
Nah, Ar-Rahim itu khusus kepada kita orang yang beriman yang diturunkan di padang mahsyar tadi itu, yang 99 lagi yang sangat besar manfaat bagi kita. Termasuk rahmat Allah kita masuk surga tadi. Termasuk syafaat Nabi. Termasuk kita haus nanti kita bisa minum di Al-Kausar, tenaga Nabi tadi itu. Telaga Nabi yang disediakan. Jadi nanti di padang mahsyar itu para umat Nabi tadi itu berbaris sesuai dengan nabinya. Nah, kalau kita Nabi Muhammad tadi itu, makanya wudhu kita itu harus dilebih-lebihkan, kata hadis Nabi tadi. Jadi kalau kita wudhu, kita rambut kita basahi, itu bersinar-sinar kelihatan sama Nabi. Sini kamu dipanggil sama Nabi, sini ini umatku di sini. Ya. Nah, saya belajar hadis di Ustadz Faisal gitu, itu guru hadis kami di komputer itu banyak sekali hadis-hadis gitu. Hadis ini Bukhari Muslim gitu, tapi jarang dibaca oleh orang. Nanti di hari akhirat setelah Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka hancurlah bumi ini. Ya kan? Siapa yang dimaksudkan Allah duluan? Israfil lagi untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Sehingga kita para makhluknya ini bangkit dari sangkakala yang kedua tadi itu. Hadis Nabi tadi kan mengatakan kalau kita dikuburkan di Baqi itu di Madinah, nah kita dulu yang dihidupkan itu. Ya. Wa may yasrun astatal liyurau a'malahum. Allah akan membangkitkan kita dengan segala macam bentuk. Astata tadi itu jamaknya. Satta itu tunggalnya. Satta tadi variasi. Kalau jamaknya apa? Banyak variasi gitu ya. Nanti bisa kita lihat. Aisyah berkata, bagaimana Rasulullah, apa enggak malu? Jangankan malu, kamu sibuk dengan urusan kamu sendiri. Jadi nanti konon ya, begitu akan dimulai persidangan sama Allah tadi itu, maka para rasul dan nabi pun tertunduk, tidak ada yang berani. Apalagi kita. Ya kan? Nah, hanya Nabi Muhammad saja yang dipanggil oleh Allah. Ya kan? Kamu yang membuka pintu surga yang pertama. Ya. Malaikat Ridwan pun nggak ngerti dengan Nabi Muhammad. Terus siapa kamu katanya? Saya Muhammad. Oh Muhammad, kamu udah buka pintu surga tadi. Ya. Di dalam hadis Nabi tadi, kenapa bukan Nabi Adam membuka pintu surga yang pertama? Nabi Adam bilang, jangankan aku, kesalahanku makan buah kuldi. Ya, sehingga kita dilempar ke dunia. Datang orang ke Nabi Nuh. Ya kan? Nabi Nuh, kenapa bukan kamu yang pertama? Jangankan aku, anak, biniku aja aku nggak sanggup untuk menginikan waktu banjir itu. Kata. Datang ke Nabi Ibrahim. Ya kan, yang ulul azmi, nabi-nabi yang 5 ini. Ya. Nabi Ibrahim bilang, aku pernah berdusta 3 kali. Ya, Nabi Ibrahim semua dia 3 kali berdusta. Kalau kita berapa Pak Beta? Berapa kali dustanya kita? Nah, bohong ini kita berapa kali? Aduh. Sering. Ya, sering ya. Datang lagi ke Nabi Musa. Ya kan? Kenapa bukan kamu ya Nabi Musa? Ya, Nabi Musa mengatakan aku pernah nonjok orang sampai mati. Ya, malu aku di hadapan Allah. Datang orang ke Nabi Isa lagi. Kenapa bukan kamu ya Nabi Isa? Aduh, jangankan aku dibilang Tuhan sama umatku. Aku akan selesaikan dulu. Akhirnya Nabi Muhammad lah yang membuka tadi itu. Nah, ini yang termasuk 99 tadi Bu Umi. Ya, diberikan kepada kita orang beriman dan beramal soleh. Jadi ya jangan kita ngiri kepada orang ya, orang kafir kalau rezekinya banyak diberi sama Allah. Iya. Ya kan? Tapi nanti di akhirat dia tidak mendapat apa-apa. Coba kita buka surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Di 200 tadi itu diberikan Allah di dunia, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi di 201, itulah doa sapu jagat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan yang paling penting jauhkan aku dari api neraka. 3 itu yang kita minta. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, jauhkan dari neraka. Itulah orang-orang yang sukses tadi. Kalaupun di dunia tidak baik, di akhirat kita dapat kebaikan dan dijauhkan dari neraka. Begitu Bu Umi. Bagus sekali Bu Umi. Ini jadi inspirasi bagi kita 99 tadi itu
belum tentu ada apa-apanya dengan nikmat yang ada di dunia. Demikian Bu Umi, mudah-mudahan mencerahkan. Ya, makasih. Ya, silakan Mbak Beta. Ini bau masakan semakin menggema ini. Bu Umi kelihatan dari sini bungkus nasinya. Ini mohon izin Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Mbak Dini di chat. Ya, silakan Bu Dini. Saya bacakan ini. Ya. Pernah mendengar kalau kita melakukan ibadah atau amal soleh, itu bukan untuk tujuan mendapat pahala agar masuk surga atau takut masuk neraka, tetapi dengan niat agar dicintai oleh Allah. Nah, agar dicintai oleh Allah itu ya Pak Ustadz, salah satunya kita harus ikhlas. Ikhlas dalam melakukan perbuatan kita. Artinya mungkin pertanyaannya ini adalah kalau kita melakukan sesuatu itu jangan berharap apa-apa gitu, karena itu nggak ikhlas. Jadi kita harus ikhlas dalam kita berbuat. Apakah itu betul dan apakah ada lagi Pak Ustadz? Betul. Ya, betul itu Bu Nini. Betul. Ya. Kan Bu Nini kalau baca-baca di kitab sufi itu kan ada namanya Rabi'atun al-Adawiyah. Ya. Salah satu sufi wanita itu. Yang biasanya sufi itu laki-laki. Rabi'atun ini masa kecilnya, masa dewasanya, masa ininya kelam sekali. Dia tuh bekas PSK gitu. Ya kan? Nah, tapi dengan hidayah dari Allah dia menjadikan. Nah, itulah doanya tadi itu. Ya Allah ya Tuhan, kalau aku ini beramal karena aku pingin dimasukkan ke dalam surga, lemparkan aku ke dalam neraka. Ya Allah ya Tuhan, kalau aku beramal ini ingin dimasukkan ke neraka, lemparkan aku ke neraka. Nah, bagi kita manusia yang bukan sufi tadi itu adalah hal-hal yang paling penting tadi. Kita murnikan, kita ikhlaskan seperti saya katakan tadi itu, ya. Kita menjadi orang yang mukhlisin atau mukhlasin, Pak Bagus. Mukhlisin atau mukhlasin? Hah? Nah, kita menjadi orang yang mukhlisin saja, belajar menjadi orang yang ikhlas, belajar terus, ya, menjadi orang pembelajar terus. Tapi kalau mukhlasin adalah orang-orang yang benar-benar ikhlas, yang tidak bisa digoda oleh setan. Dia diberikan ijazah oleh Allah, Nabi, dan setan. Ya, itu bisa kita baca di surah As-Saffat itu, min ibadinal mukhlasin. Ya Tuhan, minta ampun aku, kata Allah, kata setan, aku tidak bisa menggoda kecuali umat-umatmu yang mukhlasin, ya, benar-benar ikhlas. Ya kan? Kita ini siapa yang mengatakan kita benar-benar ikhlas? Ya, kita sendirilah. Kita berusaha, ya, menghindari dari godaan setan. Tapi kita menjadi orang yang mukhlisin, belajar menjadi orang yang ikhlas terus-menerus. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mukhlasin. Jadi benar itu Bu Dini, ya, lanjutkan itu, ya, di surat Quran surat Ar-Rahman, yang sering dibaca itu kalau kita kawinan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya ini akan sirna kecuali wajah Tuhanmu. Jadi ngambil muka kepada Allah. Ya, jangan ngambil muka kepada manusia. Kecewa kita Pak Bagus. Ya, kecuali ke temannya Pak Bagus tadi, waktu Pak Bagus mendapat pelajaran, ya kan? Saya mendengarkan ayat ini, saya pikir benar juga gitu loh, ya. Jadi jangan kita bangga-banggakan amal soleh kita di hadapan manusia, di hadapan Allah kita bangga-banggakan. Ya Allah, itu kan ada cerita 3 orang yang tertutup di gua kan? Apa perlu diulangi lagi nih? Kan ada 3 orang tertutup di gua itu, dia bertawasul berdoa dengan amalnya. Ya kan, dia menyebut amalnya. Kalau ya Allah Tuhan, aku beramal ini karenamu ya Allah, maka bukakanlah pintu ini. Ya kan? Yang pertama adalah orang yang taat, ya, yang setia kepada ayah ibunya. Ya kan? Dia kerjanya memerah susu, tapi sekali itu dia pulang terlambat. Ya, biasanya susu yang dia bawa tadi itu diberikan kepada ayah dan ibu yang sudah tua dulu, baru dia minum, baru kepada keluarganya. Tapi dia pulang terlambat, bapak ibunya sudah tidur. Ditunggu sampai bapak ibunya bangun sampai besok pagi. Anak bininya tidak boleh minum. Ya kan? Nah, dia berdoa, ya Allah Tuhan, kalau aku melaksanakan ibadahku ini karena ikhlasku kepadamu ya Allah, bukakanlah gua ini. Orang yang kedua adalah orang yang diajak bermaksiat. Ya kan? Bermaksiat. Mula-mula dia bersemangat.
Tapi dikatakan oleh orang yang mau diperkosa sama dia tadi, ingat Allah pasti ada. Dia sadar, ya Allah ya Tuhan katanya, aku akan. Nah, dia berdoa, ya Allah Tuhan, karena aku melaksanakan, karena takut kepadamu tadi, maka bukakanlah pintu ini. Orang yang ketiga terbuka 2/3 dari pintu gua tadi itu. Yang ketiga adalah orang yang punya karyawan, ya, pengusaha. Sudah lama karyawan itu tidak masuk-masuk, tapi gajinya belum diambil. Ya. Oleh dia, gajinya tadi ditanamkan ke kurma dan tanaman-tanaman lainnya. Pada suatu saat benar saja pegawai tadi balik meminta gajinya tadi itu. Kalau kita kan sudah susah itu ya. 10 tahun inflasi berapa Pak Beta sekarang? Pengajian Pak Hendri kemarin moneter ya dalam pandangan Islam. Berapa? Tidak bisa kita melaksanakan 100.000 rupiah pada zaman sekarang dengan 10 tahun yang akan datang. Maka dibawalah karyawannya tadi, itu gajimu ambil semua sama kamu. Pohon kurma yang ada itu, pohon sawah, kebun segala itu gajimu yang dulu. Ya, kalau ini aku laksanakan karenamu ya Allah, maka bukakanlah pintu surga tadi. Maka terbukalah pintu tadi. Jadi pelajaran juga bagi kita, laksanakanlah, pamerkanlah amal soleh kita di hadapan Allah. Jangan di hadapan manusia. Jadi ria kita nanti. Kata Pak Abu, jadi bisa-bisa jatuh ujub. Ya, bisa-bisa jatuh takabur. Karena takabur tadi itu adalah sifat dari iblis tadi. Demikian yang bisa saya tambahkan. Teruskan Bu Dini, doa-doa tadi itu. Baik, luar biasa. Terima kasih pertanyaannya Mbak Dini. Jadi kita juga menjadi semakin paham atas bahwa kita harus ikhlas. Cari wajahnya Allah, jangan cari muka yang lain. Ya, itu penting itu. Ini kita sudah jam 5.23, sudah hampir sampai waktu. Kita sampai jam 5.30 ya menurut rencana. Ya, tadi qadarullah saya lupa bahwa harus ada sambutan dari Presiden. Mungkin sebelum tutup ada kata dari Presiden. Saya berharap serial ini Pak Bagus dilanjutkan dengan yang lain. Misalnya Pak Abu Zar, Pak Rahman, Pak Hendri memberikan pengajian seperti yang ringan-ringan saja Pak. Ya, insya Allah. Ya. Silakan Pak Bagus. Pak Presiden. Pak Ardi, Pak Presiden. Pak Ardi, silakan Pak Ardi. Bagus lah. Ini orang muda yang calon penghuni surga ini. Amin, amin. Silakan Pak Bagus. Silakan Pak Ardi. Sebelum closing statement dari Pak Emil, Pak Bagus dulu, baru kesimpulan dari Pak. Ini kembali ke Pak Ardi. Silakan. Silakan Pak Ardi. Milenial aja, milenial. Enggak, kalau gitu kita serahkan aja sama Pak Beta closing statement dari Pak Emil dan kesimpulan dari Pak Beta. Mas Beta. Pak Ardi doa sekalian membuka puasa. Oke, jadi saya kira kita tadi mencatat ya pesan dari Pak Emil bahwa ini harus dilanjutkan karena ini suatu hal yang baik, kita sharing ya. Kita kadang meremehkan pengajian, tapi sebenarnya ada pelajaran yang remeh, tapi sebenarnya sangat-sangat signifikan sekali untuk kita meningkatkan probabilitas kita untuk masuk surga tanpa hisab. Harusnya yang tanpa hisab, kita melihat yang tanpa hisab aja, jangan yang dihisab. Kita harus coba untuk meraih yang itulah sebenarnya. Dan ini juga kita mengikuti pengajian ini juga merupakan rahmat daripada Allah. Siapa nggak pernah nyangka bahwa saya tadi menerima WA dari Pak Ardi gitu. Tadi saya mungkin udah lupa gitu bahwa saya akan ada pengajian gitu. Saya udah niatnya pengen jalan-jalan gitu kalau nggak dipanggil oleh ibu saya. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan artinya ini harus kita lanjutkan. Dan tadi dari materi Pak Ustadz yang kita bisa ambil adalah bahwa dan juga pengalaman temannya atau sahabatnya Pak Bagus bahwa jangan lupa untuk kita selalu bertobat nasuha, karena ada juga doanya ya Pak Ustadz ya bahwa kita harus berdoa supaya kita sempat bertobat sebelum meninggal gitu. Doanya saya lupa. Jadi, mudah-mudahan kita punya kesempatan bertobat sebelum meninggal dan kita juga selalu berdoa untuk husnul khotimah
Dan juga Allahumma ajirni minan nar, gitu, supaya kita terhindar dari api neraka. Dan bahwa probabilitas untuk bisa meningkatkan probabilitas masuk surga itu bersyarat gitu. Jadi syaratnya harus beriman dan beramal soleh dan ikhlas, dan juga hanya mencari keridhaan Allah atau mencari wajahnya Allah. Saya kira itu dari kesimpulan kita kali ini yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz memberikan pemahaman kita yang lebih tinggi dan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicatat oleh Allah sebagai salah satu kebajikan kita, amal kita yang bagus di bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan itu untuk kita apa yang kita inginkan di akhirat nanti. Amin. Amin. Mungkin doa penutup Pak Emil. Ya, harapan saya, raihlah terus rahmat Allah ini dengan selalu menjemputnya. Dengan syarat-syarat yang telah disampaikan oleh Pak Beta tadi, kita harus beriman dan beramal soleh, kita ikhlas dan ittiba kepada Rasul. Dan jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah, dan selalu tetap optimis dan berhusnuzon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.